Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi kita. Hari ini kita masuk materi pertemuan kedua tentang CRUD aplikasi sekolah menggunakan PHP natif. Contoh kasus tabel kelas dan tabel siswa. Yang akan kita bahas nanti adalah tentang tools yang digunakan, install SAM dan VS Code, database, folder project, CRUD. Persyaratan mau belajar. Oke, yang lainnya sesuai syarat-syaratnya. Oke, ini database yang sudah kita kerjakan kemarin dan sudah beres. Kita lanjut. Kita akan siapkan dulu folder project. Folder project contoh kali ini saya akan letakkan di dalam folder 10B. Nah, kalian boleh letakkan di dalam htdoc. Oke, SAM htdoc jika menggunakan SAM. Sesuaikan saja, intinya ada di dalam folder web server. Misalnya saya kasih nama adalah app sekolah. Ini dia. Sehingga nanti kalau saya panggil dengan menggunakan localhost, saya bisa gunakan localhost nama foldernya ya. Nah, khusus untuk saya letakkan di dalam 10B dengan nama folder 10 app sekolah. Nah, ini dia. Sementara isinya kosong. Di file ini yang pertama kita buat file dengan kebutuhan untuk koneksi. Misalnya kita beri nama koneksi.php. Kita akan gunakan di dalam folder app sekolah ini kita akan gunakan Visual Studio Code. Visual Code boleh kita jalankan dengan cara seperti ini, code spasi titik. Titik ini artinya di folder aktif. Jalankan Visual Code di dalam folder yang sedang aktif, yang sedang berjalan. Tunggu beberapa saat, maka Visual Code pun dijalankan seperti ini dengan langsung membuka folder aktif saat itu, yaitu folder app sekolah. Karena tadi saya sudah buatkan file koneksi.php, tinggal dibuka saja. Jika kalian belum menjalankan atau belum membuat file koneksi.php, silakan buka dulu, buat terlebih dahulu. Silakan dijalankan. Yang pertama buka dulu PHP-nya, tanda kalau ini adalah file PHP. Kemudian kita bisa buat variabel. Ini tidak wajib untuk membuat variabel antar kebutuhan, mulai dari host, user database, password database, dan nama database. Tapi saya membiasakan selalu saya buatkan terlebih dahulu. Jadi ketika nanti ada yang mau ubah, ada yang mau ganti, cara menggantinya lebih mudah. Kita siapkan dulu pengenalnya, misalnya beri nama siapa yang buat, kapan buatnya. Tidak wajib, tidak dikerjakan pun tidak apa-apa bagian ini. Jadikan sebagai baris komentar agar tidak dieksekusi oleh program. Buat variabel yang dijalankan ini di mana? Misalnya beri nama variabel host. Kita jalankan di komputer yang sedang aktif, yaitu localhost. Kemudian kita siapkan juga untuk user database, boleh diberi nama dengan nama user DB. Kalau menggunakan root, tinggal jalankan root. Masukkan juga untuk password DB-nya. Kalau kalian menggunakan SAM, password DB defaultnya adalah kosong, kosongkan seperti ini. Nama database harus sama dengan nama yang sudah kalian buat sebelumnya. Saya dalam hal ini buatnya dengan nama pesat 10B sekolah. Kalian wajib menyesuaikan, kalau sama dengan saya seperti ini, kalau beda sesuaikan perbedaannya. Lalu buat variabel, apapun nama variabelnya, contoh kali ini nama variabelnya koneksi. Tidak wajib sama dengan nama ini ya, tidak wajib sama dengan nama file. Beda pun tidak masalah. New, kita menggunakan model OOP dari MySQLi. Kita gunakan new MySQLi. Kemudian kita butuh string host. Nah, ini dia, kita butuh hostnya ya. Langsung kita sebutkan saja nama variabel yang ada, yaitu host, user db, password db, dan terakhir nama database.
Ini bukan berdasarkan nomor urut di sini ya, tapi memang harus hostnya dulu, kemudian usernya dulu, password DB nama database. Kalaupun kita buat nama database di atas seperti ini, tetap saja kita buat urutannya kayak gini. Misalnya seperti ini. Oke, saya kembalikan posisinya. Oke, sebenarnya selesai seperti ini. Boleh kita lanjut. Untuk memudahkan kita ketika ngecek ada yang salah atau tidak, boleh kita buatkan terlebih dahulu. Ini tidak wajib, hanya sekedar buat ngecek saja. Apabila variabel koneksi ini nggak nyambung, misalnya karena ada yang salah, maka munculnya apa? Kita cek dari error kesalahannya, connect error number. Apa yang kita mau munculkan? Nah, tergantung maunya kita. Misalnya kita berikan pesan kesalahan pada sambungan ke MySQL dengan error dengan pesan kesalahan. Nah, kita kasih, lihat deh yang terjadi errornya apa. Kita berikan koneksi connect error, lalu kita buat exit. Karena ini baru satu, boleh kita buat untuk else-nya. Nanti untuk else-nya kita buang kembali ya. Ini hanya sekedar buat ngecek, nanti filenya langsung kita cek. Akan kita buat hore berhasil, misalnya seperti ini saja. Oke, kita cek terlebih dahulu, kita jalankan terlebih dahulu. Silahkan kita jalankan. Kita tunggu beberapa saat. Oke, di saya salah. Kesalahannya adalah access denied user root. Karena dia bilang tanpa password. Sementara ketika saya jalankan ini, saya butuh password. Nah, kalau di kalian mungkin tidak error ya. Tergantung pesan errornya. Diperhatikan saja pesan errornya. Kalau salah di dalam database, ya nggak jalan. Ini saya butuh ada passwordnya. Saya akan sesuaikan. Oke, kalau misalnya kesalahannya salah nama database, oke, saya kasih lihat ke kalian. Maka nanti errornya pun akan berbeda. Oke, kalau ini masih sama karena database saja. Nah, seperti ini pesannya, errornya unknown database karena database-nya tidak ketemu. Tadi saya salahkan, sekolah haknya saya hilangkan. Oke, kita betulkan, kita seperti ini kalau sudah yang benar. Hore berhasil. Untuk pesan hore berhasilnya kita hapus saja. Ini kita hapus saja else-nya. Oke, karena kita tidak perlukan, cukup seperti ini. Sehingga nanti pesan yang muncul di sini kosong seperti ini ya. Oke, kita lanjut dahulu. File yang kedua yang kita butuhkan adalah file indexnya. Kita buat menunya terlebih dahulu. Index.php. Pada file ini kita butuh HTML5 saja. Kita langsung jalankan. Misalnya kita beri nama aplikasi sekolah. Oke, kita beri judul. Misalnya kita gunakan H1 ya. Aplikasi sekolah. Selanjutnya kita buat menu-menunya, apa yang kita buatkan. Misalnya untuk aplikasi sekolah ini sendiri kita buat 3 menu saja ya. Kita gunakan Ahref saja. Dengan Ahref yang pertama kita masukkan ke aplikasinya kita sendiri, aplikasi aktif. Kemudian yang kedua kita beri nama saja home misalnya. Oke, ngeblanknya ke sini, ke tempat yang sama, kita kasih jarak pemisah. Kita lanjut untuk yang kedua, nanti kita rencananya buat tabel kelas.
dan satu lagi adalah tabel siswa. Kita buat saja untuk kelas, kita masukkan ke dalam folder dengan nama kelas. Begitu juga untuk siswa, kita akan buat folder dengan nama siswa. Oke, seperti ini. Kita lihat dulu hasilnya. Ketika kita jalankan, muncul tulisan, oh ya maaf, koneksinya dihapus dahulu agar indeks langsung dieksekusi. Ketika indeks dieksekusi muncul seperti ini. Nah, ini folder aktif sekarang, ini kelas, kita akan masuk ke dalam folder kelas, tentu isinya nanti akan masih kosong. Ya, karena memang belum ada isinya, siswa juga sama. Oke, kita akan langsung buat, kita akan belajar CRUD di kelas terlebih dahulu. Siswa juga sama ya, kita akan buat untuk kelasnya terlebih dahulu. Berarti kita harus buat sebuah folder baru di sini dengan nama kelas. Oke, langsung kita isi, kita buat dulu. Nah, kita buat file yang pertama, kita inginkan dia akan langsung membuka file indeks yang akan menampilkan. Index.php ini fungsi utamanya adalah untuk read data atau baca data. Oke. Untuk tampilannya bisa kita buat seindah mungkin atau seminimalis mungkin. Kalau buat seindah mungkin kita bisa gunakan salah satunya Bootstrap seperti yang pernah kita pelajari. Misalnya ini tampilkan data kelas. Oke, kita buat saja data kelas dengan model, kita buat H1 ya, data kelas. Kemudian baru kita buat, kalau kita inginkan menggunakan Bootstrap, jangan lupa tambahkan CSS dan lainnya untuk Bootstrap, karena Bootstrap masih di versi 4. Defaultnya kita pakai, sementara kita ingin pakai versi 5, kita bisa gunakan perintah v5getbootstrap.com untuk cek dokumentasi dari Bootstrap. Kita gunakan CSS-nya saja, kita copy ini, kita masukkan ke coding kita, letakkan sebelum head tutup. Oke. Ini kalau kita mau tambahkan gambar-gambar, jangan lupa masukkan juga gambar di sini. Gambarnya misalnya saya mau letakkan saja namanya bebas ya, siswa kelas pakai bahasa Indonesia, berarti saya juga gunakan bahasa Indonesia saja. Gambar saya letakkan di sini, gantung, ambil gambarnya, masukkan ke dalam folder yang kita butuhkan. Contoh misalnya saya pakai logo student day kita, saya pakai ini. Oke, untuk memudahkan saja saya pakai nama filenya logo untuk memudahkan nanti ketika memanggil dan yang lainnya. Logo akhirannya saya biarkan PNG. Oke, saya langsung masuk ke file saya yang di dalam kelas ya, yang dalam kelas ini yang saya butuhkan, yang saya buat. Oke, tampilkan data kelas sudah muncul. Oke, saya lanjut dahulu di bagian sini. Data kelas sudah muncul. Kalau saya inginkan dia bentuknya. Oke, kita selanjut dahulu. Yang pertama kita siapkan terlebih dahulu CSS-nya, sudah kita siapkan seperti ini ya CSS-nya. Hasil copy paste sekalian saja dengan icon-nya kita masukkan. Kita buatkan saja icon. Ya, kita buat icon. Ya, kita lanjutkan kembali. Seperti ini, link, rel, shotgun, href, gambar, logo.png. Oke, kita cek terlebih dahulu saja. Oke, sudah ya. Kalau sudah, kita lanjut dengan bagian bawahnya. Kita gunakan saja di materi yang pernah saya ajarkan tentang Bootstrap versi 5. Kita gunakan div class container fluid. Kita jadikan ini linknya ngebuka ke diri sendiri. Berarti masuk kemari ya. Logo, kita gunakan gambar yang sama, gambar logo. Kemudian saya mau tulisannya yang atas itu student day-nya, kemudian bawahnya misalkan web programming-nya student day
Kemudian yang bawah saya masukkan web programming. Web programming. Ukurannya kita sesuaikan, misalnya saya jadikan dia sebagai kelas H3. Ukurannya sesuai dengan ukuran H3 gitu maksudnya ya. Oke, ini dia sudah ya. Cuma dia tidak turun karena memang saya gunakan span, makanya dia nggak turun. Oke, saya coba tambahkan BR1 khusus di sini saja. Tapi saya nggak mau dia turun dari atas source-nya. Berarti saya buat jadi satu kesatuan, kelasnya baru saya buat ngalah. Itu saja. Oke, langsung saja saya buat ini satu kesatuan dengan ini. Student Day Web Programming. Nah, di sini baru saya ucapkan data kelas. Oke. Saya buat kontainer saja, tidak saya buat fluid, tidak full. Tengah saja. Oke, tergantung kebutuhan ya, maka tengah dia. Student Day Web Programming data kelas mestinya turun, jadi saya tidak jadikan dia sebagai span, tapi langsung saya jadikan dia sebagai A3 misalnya. Tidak usah pakai kelas lagi. Ukurannya dia akan langsung sesuai dengan H3. Oke, seperti ini. Saya ingin dia tidak masuk di dalam link ini, maka saya jadikan dia di sini. Ini pun saya tidak perlu, berarti saya hapus saja. Oke, saya butuhnya cukup seperti ini saja untuk tampilan dasarnya. Oke, sudah ya. Masuk, saya lanjut, berarti saya bisa saya lanjut. Kita masuk ke materi intinya. Yang pertama kita ingin memanggil filenya, data siswa ini. Nanti baru kita tampilkan satu persatu. Langkah awal kita buat dulu panggilan ke PHP-nya. Kita input, kita masukkan file, kita include file koneksi yang ada di folder sebelah. Yang sudah kita kerjakan di sini, file koneksi ada di luar folder kelas. Berarti jangan lupa keluar satu folder, titik-titik garis miring, nama file yang kita panggil. Dalam hal ini adalah koneksi.php. Koneksi.php, ini yang kita panggil. Nah, kalau ini sudah kita panggil, baru kita sesuaikan lagi dengan kebutuhan kita. Kita siapkan perintah untuk memilih file. Misalnya kita buat sebuah variabel $SQL sama dengan select bintang from class. Misalkan seperti ini. Kelas ini adalah nama tabelnya. Nanti untuk tampilannya sendiri kita inginkan di dalam tabel, berarti boleh kita buat di sini ya. Kita siapkan dahulu tabelnya. Dengan kelas kita gunakan kelas tabel. Tabel responsif. Tabel hover. Kita juga butuh tabel strip. Cukup segini dulu ya. Oke. Kita buat 2 untuk headernya dan bodinya. Langsung saja kita buat untuk judulnya terlebih dahulu. Kita butuh nomor nama kelas, kapasitas, terisi, sama action. Berarti kurang lebih kita butuh 5. Nomor nama kelas,
kapasitas terisi sama action ya, aksi. Oke, ini dulu yang kita butuhkan. Oh iya, ini jangan lupa semua ini kita letakkan di dalam TR ya. Oke. Dan kita masukkan di dalam TR. Oke. Kita cek dulu hasilnya. Oke, sudah ya. Nah, baru deh kita ambil isinya. Untuk isinya sendiri kita oke, dengan tampilan seperti ini kita siapkan untuk datanya. Kita buat TR-nya juga. Nah, ini sama kita buat 4 ya berarti ya. Oh, ini kita eksekusi terlebih dahulu. Misalnya kita eksekusi dengan nama file apa ya? Hasil. Oke, bolehlah hasil. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris juga boleh ya, tidak ada masalah. Ya, misalnya saya buat hasil karena saya buat variabel sebelumnya di dalam file koneksi adalah koneksi, maka variabel koneksi ini yang saya manfaatkan. Saya buat koneksi, jalankan query dari variabel yang saya buat di atas, yaitu $SQL. Oh ya, ini boleh saya nggak pakai buat $SQL lagi ya. Tapi perintah ini langsung saya masukkan di dalam sini. Contoh misalnya seperti ini. Hasilnya sama saja. Saya lebih senang dibuat seperti ini. Oke. Kalau sudah, baru ini selesai bagian ini tabel kita jalankan bagian di sini. Nah, kita butuh di bagian sini ya. Karena ini kita butuh PHP lagi. Berarti kita di bagian TR kedua ini kita buka kembali PHP-nya. Oke, kita tutup kembali. Apa yang kita butuhkan? Yang pertama, kita buat kalau filenya ketemu. If $hasil 6 rows lebih dari 0, artinya kalau ada isinya gitu. Jadi kalau nggak ada isinya berarti bagian else. Ini kalau nggak ada isinya di bagian sini. Kita buat. Oke. Ada isinya di sini, tidak ada isinya di sini. Oke, kita eksekusi bagian ada isinya dulu. Kalau isinya ditemukan, kita butuh TD sebanyak 4 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 berarti 5. Kita buat saja echo TD. Kita buat terlebih dahulu hasilnya. Ini kan baru mencari 6 row-nya saja. Apakah isi 6-nya isinya apa saja belum kita klasifikasikan. Karena kita mau menampilkan isinya, maka kita harus asosiasikan isinya tersebut. Maka kita buat perulangan. Kita buat looping. Boleh kita gunakan while, boleh juga kita gunakan do while. Saya lebih cenderung menggunakan while saja. Misalnya saya buat $B, maksudnya ini dolar baris gitu ya. Sama dengan $hasil fetch association. Jadi kita tangkap hasilnya, kita masukkan ke dalam array. Nah, seperti ini. Baru di dalam sini kita pakai echo-nya. Kita taikan saja alt panah atas. Oke. Nah, kita buat TD isi yang pertama, isian dari pet asok. Oke, saya bikin variabel dulu di sini ya.
Misalnya untuk saya buat nomor saja deh, variabel nomor sama dengan 1, maka kita buat di sini dolar nomor. Oke, yang kedua kita buat nama kelas. Nama kelas itu kita butuhkan dengan nama variabelnya adalah $B dengan isian kelas. Ini sesuai dengan nama tabelnya ya, maaf, nama kolomnya. Kita buat seperti ini, kelas. Oke. Lanjut untuk kapasitas dan terisi. Di sini kapasitasnya ini terisi. Nah, ini kita buat nanti edit sama hapus. Oke, kita lihat hasil sementaranya. Kita refresh terlebih dahulu. Oke, ini ya. Jadi cuma halaman keduanya belum turun. Halaman keduanya ini karena kenapa belum turun? Karena kita belum buat TR tutupnya, kita tidak lakukan. TR-nya mestinya kita masukkan di dalam while. Berarti dalam sini harusnya kita buat. Echo TR. Oke. Ini juga sama, kita buat echo TR. Oke, ini TR-nya ini kita sudah tidak perlukan. Kita lihat dulu hasilnya. Oke, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, berarti kalau nggak ketemu, kita buat juga di sini nih. Kalau dia nggak ketemu, kita juga butuh ada TR. Nah, echo TR. Sekalian saja deh TD dengan kolom yang digabung, kolspan 5. Oke, dengan isian data kosong. Oke, tutup TD-nya, tutup TR-nya. Oke, selesai. Bagian ini selesai. Kita buat agar dia selalu bertambah, berarti dolar nomor plus plus. Seperti ini, agar nomornya bisa. Oke, kita refresh terlebih dahulu, berurut 1, 2. Oke, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan materinya kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.